disidik oleh Polda Metro Jaya itu kan ada kaitannya gitu loh. Pada saat Barreskrim Polri mengumumkan bahwa tidak ada unsur pidana di dalam laporan ada aliansi masyarakat itu, apa yang membuat kasus ini terbilang lama dalam proses penyidikan? Apakah itu kaitannya dengan unsur pasal yang disangkakan oleh Polda Metro Jaya terhadap para terlapor atau seperti apa gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adia dari Liputan.com. Perlu kami sampaikan yang pertama itu bagaimana Polda Metro Jaya bisa mengusut ya sampai pengadilan. Yang jelas kita melakukan tahapan-tahapan. Di sini tahapan untuk kepolisian adalah tahapan penyidikan. Nah, nanti kami akan koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk masuk ke tahap ke penuntutan. Ya, dan juga nanti dari pengadilan juga untuk keputusan seperti apa nanti akan masuk ke persidangan seperti itu. Ya. Jadi masing-masing instansi kita punya kekurangan masing-masing ya. Kalau tugas kita adalah sampai ke penyidikan seperti itu, Mas ya. Dan yang kedua, kenapa untuk Barreskrim dengan dalam penyidikan ini dan Polda Metro agak lama? Terus terang aja banyak sekali item ya barang bukti digital forensik yang diperlukan oleh kita. Pemeriksaan itu tidak cepat, ya pasti membutuhkan waktu yang lama. Nah, begitu karena pemeriksaan dari hasil digital forensik dari laporan forensik dari digital forensik itu baru selesai dalam waktu minggu kemarin, sehingga kita bisa menetapkan sesuai dari apa yang menjadi hasil pemeriksaan dari laporan forensik tersebut, menetapkan untuk proses berlanjut. Demikian. Nanti silakan mungkin kalau untuk teknis lagi Pak Dirkrimkum bisa menyampaikan. Silakan Pak siapa? Mohon izin Pak, dari YouTuber Nusantara, nama saya Bill. Dari YouTuber Nusantara, nama saya Bill. Meminta klarifikasi Pak, kan kemarin kalau nggak salah yang terlapor itu ada 12 orang, kemudian sekarang yang tersangka cuma 8 orang. Boleh dapat informasi terkait itu? Yang kedua, bagaimana Polda Metro Jaya menjamin bahwa proses pentersangkaan ini tidak akan mengalami jalan buntu alias akan sampai ke pengadilan, mengingat tidak sedikit juga kasus yang sudah tersangka tapi SP3. Saya pikir demikian. Ya mungkin silakan Pak Dirkrimkum bisa menambahkan. Terima kasih Jenderal, mohon izin Pak Bill, kami sampaikan tadi dipertanyakan mengenai 12 yang awal dilaporkan. Dalam proses penyidikan ini tentunya kami berdasarkan pada fakta hukum yang kami peroleh di dalam proses penyidikan secara saintifik. Saat ini kami menetapkan 8 orang menjadi tersangka yang diduga melakukan satu perbuatan pidana. Namun demikian proses penyidikan ini terus berlangsung dan kami terus melakukan pendalaman. Kemudian berkaitan dengan bagaimana selanjutnya proses penyidikan ini berjalan, tentunya kami juga sebagai sebuah kesatuan bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum dalam criminal justice system, kami terus melakukan koordinasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini, ya tentunya dalam hal penuntutan juga ke depannya untuk dihadapkan di sidang peradilan sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik. Siapa? Silakan. Selamat pagi Pak, saya Mahardika dari CNN Indonesia TV. CNN. Tadi ada beberapa tersangka yang juga dijerat dengan UU ITE ya Pak ya. Artinya kan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Apakah akan dilakukan penahanan mungkin Pak? Terima kasih. Silakan bisa jawab. Baik, terima kasih Mas dari CNN ya. Terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap
penyidik yang berhubungan dengan penahanan, tentunya ada beberapa pertimbangan yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik nanti pada saat pelaksanaan pemeriksaan kepada tersangka. Dari yang lain silakan. Ya. Izin saya Habibi dari Merdeka.com, hanya ingin meneruskan saja tadi kan untuk masa penahanan itu kan tergantung dari pemeriksaan nanti tersangka. Nah itu waktu untuk pemeriksaan tersangka itu kapan? Karena kan baru dari perkara kemarin. Itu saja mungkin Pak Dir. Terima kasih. Oke, silakan Pak Dir. Jawab. Terima kasih. Tentunya kita setelah ini akan mengirimkan surat panggilan kepada yang bersangkutan. Kami berharap mudah-mudahan dari para tersangka bisa memenuhi panggilan kami sehingga hak yang bersangkutan sebagai warga negara untuk menyampaikan klarifikasinya dalam bentuk berita acara itu dipenuhi juga oleh yang bersangkutan. Silakan satu lagi ya. Kedua ini kan tadi disebutkan ada 3 dan yang klaster pertama ada 5 tersangka. Nah ini yang berdasarkan backgroundnya dibedakan 2 klaster ini apakah peran-peran yang mereka lakukan sehingga dibedakan ada 2 klaster ini kan untuk pasal-pasalnya juga ada yang sedikit berbeda, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Carla dari Kompas ya Mbak. Tadi disampaikan oleh Pak Kapolda terkait dengan 2 klaster. Dalam hasil penyidikan kami yang diperoleh fakta dari hasil penyidikan tersebut, tentunya penentuan klaster adalah berdasarkan dari fakta penyidikan yang diperoleh oleh penyidik dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tersangka, sehingga ini akan menentukan pertanggungjawaban hukum seperti apa yang harus dihadapi oleh tersangka. Jadi clustering itu didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukannya. Baik ya rekan-rekan, saya rasa cukup ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.